Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Mica Kristin Pasaribu. Saya kuliah di Politeknik Negeri Medan, jurusan Administrasi Niaga, program studi Administrasi Bisnis. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai ilmu administrasi bisnis kepada adik-adik sekalian, di mana mungkin kalian ingin kuliah mengambil jurusan ini. Sebelum kita membahas topik tersebut, izinkan saya berbagi sedikit pengalaman saya yang berkesinambungan mengenai ilmu administrasi bisnis. Kemarin, saat saya seusia kalian, saya juga berpikir setelah tamat sekolah, saya melanjutkan kuliah atau mungkin kerja. Tapi kebetulan saya melanjutkan kuliah dan saya mengambil prodi ilmu administrasi bisnis ini. Kenapa saya mengambil ini? Awalnya karena saya pikir saya ingin bekerja di perkantoran. Tapi ternyata setelah saya mengikuti pelajaran ini atau ilmu administrasi bisnis ini dalam jurusan dan prodi ini, ternyata bukan hanya untuk bekerja di kantoran saja. Jadi kita bisa belajar lebih banyak hal di dalam program studi administrasi bisnis ini. Kenapa bisa seperti itu? Apa kalian di sini ada yang tahu mengenai ilmu administrasi bisnis? Atau ada yang ingin bertanya, apa sih ilmu administrasi bisnis itu? Administrasi bisnis adalah jurusan yang mempelajari bagaimana proses kegiatan suatu bisnis dari yang paling sempit, yaitu ketatarusahaan, sampai dengan kegiatan kerjasama dalam mencapai tujuan tertentu. Setelah itu, kita wajib mengenal apa saja yang dipelajari dalam ilmu administrasi ini. Sebenarnya adalah pembelajaran dari perekonomian, namun dibuat lebih spesifik lagi berdasarkan pembelajarannya. Karena di dalam ilmu administrasi bisnis ini terdapat beberapa mata pelajaran atau mata kuliah yang lebih spesifik terhadap bisnis. Yang pertama itu seperti fungsi dalam aktivitas bisnis, dasar akuntansi, bahasa Inggris bisnis, matematika bisnis, statistika, pengantar TI, komunikasi bisnis, dan sistem informasi bisnis. Nah, segala sesuatu yang berkecakupan dengan bisnis akan dipelajari dalam ilmu administrasi bisnis ini. Namun, kita nggak usah khawatir, bukan berarti kita mempelajari bisnis kita akan berpatokan terhadap bisnis. Karena di dalam ilmu administrasi bisnis ini, kita juga diajarkan bagaimana cara berbicara yang baik dan benar, menggunakan bahasa yang sopan, dan bertata krama. Nah, di dalam pembelajaran ilmu administrasi bisnis, terdapat mata kuliah yang dinamakan etika dan kepribadian. Di dalam pembelajaran etika dan kepribadian, terdapat 3 kegiatan. Yang pertama itu beauty class, yang kedua table manner, dan yang ketiga grooming. Apa sih beauty class? Beauty class itu bagaimana caranya kamu memberikan penampilan terbaik mengenai dirimu. Misalnya, kamu wanita, kamu diajarkan bagaimana cara merawat diri, merawat wajah, merawat kulit, dan lain-lain. Karena di dalam dunia bisnis, kamu harus terlihat menarik agar kelak jika kamu terjun ke dunia, pastinya kamu memiliki yang namanya klien. Nah, klien ini adalah teman kerjasama bisnis kamu. Jika dia melihat kamu kurang menarik, mungkin dia juga akan berpikir bahwa bisnis yang kamu tawarkan tidak menarik. Nah, mengenai table manner, apa sih table manner? Table manner itu suatu kegiatan yang dilakukan dalam prodi administrasi bisnis dengan bagaimana caranya kamu diajari untuk makan yang baik dan benar, agar ketika teman bisnismu ingin berbincang mengenai bisnis, mungkin mereka akan mengajak kamu membicarakan itu di restoran ataupun di tempat makan. Kamu tahu etika yang kamu lakukan itu apa, supaya kamu tidak sembrono, dan bagaimana kamu mengenal tentang alat-alat yang harus digunakan saat makan, terus cara kamu makan bagaimana, cara kamu minum bagaimana,
bagaimana caranya supaya kamu terlihat sopan dan beretika di depan klien atau teman bisnis kamu. Dan yang ketiga, itu namanya grooming. Grooming ini adalah kegiatan berpenampilan juga, tapi mengenai kostum. Nah, teman bisnis kamu atau klien kamu akan mengira kamu berbisnis itu hanya biasa saja jika penampilan kamu biasa saja. Kamu akan terlihat elegan sesuai dengan cara kamu berpakaian, sesuai dengan pekerjaan kamu, dan orang bisa melihat bahwa kamu punya intelektual yang tinggi mengenai bisnis. Dan di grooming kamu juga diajarkan supaya kamu bisa mencocokkan pakaian-pakaian yang pas dan tepat dan pantas ketika kamu mengadakan event atau sesuatu acara bersama teman-teman bisnis atau klien-klien. Ilmu administrasi bisnis juga memiliki kegiatan yang dinamakan study tour. Apa sih gunanya study tour? Ya, study tour itu berguna agar kita, seperti di Politeknik Negeri Medan ini, bisa membagi ilmu yang kita pelajari atau menukar ilmu sesuai dengan yang dipelajari oleh Politeknik Negeri lainnya di luar Medan. Misalnya Politeknik Negeri Jakarta. Kita bisa saja mendapatkan ilmu dari mereka, dan kita juga bisa memberikan ilmu kita kepada mereka seperti bertukar. Nah, itu kegiatan study tour. Dan kita juga diizinkan untuk menjelajahi beberapa perusahaan-perusahaan ternama yang mungkin saja bisa kita. Tapi buat adik-adik semuanya nggak perlu khawatir. Nggak selamanya ilmu administrasi bisnis itu peluang kerjanya di bidang bisnis. Ada dua yang akan menjadi peluang kerja untuk kalian adik-adik semuanya. Yang pertama itu untuk bisa menjadi karyawan, dan kedua untuk bisa menjadi pengusaha. Nah, untuk bisa menjadi karyawan, kita itu bisa menjadi staf HRD, konsultasi bisnis, staf pemasaran, guru, bahkan kalian juga bisa jadi PNS. Kalian bisa juga jadi sekretaris. Pokoknya segala sesuatu yang mungkin tidak kalian harapkan dalam kegiatan bisnis juga bisa kalian dapatkan walaupun kalian masuk dalam jurusan administrasi bisnis ini. Nah, jika kalian ingin menjadi pengusaha, kalian tentunya sangat cocok dengan bidang ini. Kenapa? Karena di sini kita banyak diajarkan bagaimana cara menjadi pengusaha yang baik. Nah, jadi buat adik-adik semuanya, jangan pernah takut untuk mencoba. Walaupun mungkin jurusan ini kedengarannya tabu di telinga kalian, tapi ikutin aja. Dari sini kalian bisa belajar dan kalian bisa memilih begitu banyak prospek kerja dan peluang kerja yang bisa kalian dapatkan. Nah, untuk itu sebelum saya mengakhirinya, saya ingin memberitahu kepada adik-adik semuanya, jika ingin melangkahlah dengan sesuai yang kalian inginkan, dan jangan pernah takut untuk apa yang kalian harapkan. Ingatlah, jika apa yang sudah kalian pilih, itu pastikan adalah yang terbaik. Dan sebelumnya jangan lupa doakan, supaya segala sesuatu yang kalian inginkan dapat tercapai dengan baik. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.